Baik, rekan-rekan masyarakat Kabupaten Tuban, kembali lagi dengan kami di sini BNNK Tuban melaksanakan live streaming. Di sini untuk acaranya yaitu ngobrol pinter. Untuk temanya hari ini itu ada sadar, sehat, produktif dan bahagia. Nanti di sini kita akan membahas sedikit mengenai pola asuh remaja atau anak-anak. Kemudian kita bahas Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Kemudian nanti kita bahas juga untuk perayaan rumah edukasi anti narkotika atau narkoba gitu. Di sini saya Novi Eva Afia sebagai host, dan di sini juga ada Mas Dimas Agil Permadi. Mas Dimas ini staf P2M, itu backgroundnya psikologi. Nanti kita banyak-banyak ngobrol tentang pola asuh ya Mas ya. Mungkin bisa disapa teman-teman yang di Tuban. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Novi sudah memperkenalkan saya. Di sini kami akan membahas mengenai tema Hari 2020 ini, yaitu sadar, sehat, produktif dan bahagia untuk mewujudkan hidup selalu sukses. Oke, langsung kita mulai aja ya. Langsung mulai aja, mungkin bisa diobrolin lah, atau mungkin diomongin pola asuh yang bagaimana nih sekarang, karena kan di masa pandemi ini mungkin anak-anak sekolah, anak-anak kuliah ini sedang belajar di rumah nih Mas. Nah, banyak juga dari mereka yang mungkin bosen, jenuh, mungkin banyak juga yang tidak terkontrol oleh orang tuanya di rumah. Itu bisa saja mereka itu ke hal-hal yang negatif, contohnya menyalahgunakan narkotika atau narkoba gitu. Itu bagaimana untuk pola asuhnya? Harusnya orang tua itu seperti apa gitu? Oke, sebelum kita lebih lanjut ke sana, saya akan menjelaskan dulu pola asuh itu apa sih. Pola asuh itu merupakan suatu pembentukan fondasi perilaku yang dibentuk oleh orang tua untuk anaknya, yang terkadang anak itu bisa lihat dari perilaku orang tuanya, kemudian bagaimana sih orang tuanya ini memenuhi kebutuhan si anak, dan cara orang tua bersikap kepada si anak itu tersebut. Nah, disinilah pembentukan fondasi itu. Bagaimana sih fondasi itu terbentuk dalam pembentukan perilaku anak, baik secara mental ataupun secara perilaku yang nampak. Karena seringkali kita itu sebagai orang tua merasa bahwa saya sudah memberikan yang terbaik untuk anak saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak saya lebih tahu apa yang lebih baik dari anak saya. Nah, seperti itu. Untuk pola asuh sendiri secara umum itu dibagi menjadi 3 jenis, Mbak Novi. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter, dan permisif, dan pola asuh demokrasi. Untuk pola asuh otoriter sendiri, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa orang tua dengan pola asuh otoriter ini dia cenderung memaksakan kehendaknya. Jadi dia merasa dia lebih tahu, saya ini orang tua kamu, saya lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada diri kamu sendiri. Sehingga dia cenderung memaksakan kehendaknya agar si anak ini bisa menjadi apa yang diharapkan orang tua, dengan memaksakan kehendak tanpa dia ingin mendengarkan apa sih yang dimau oleh anak ini. Itu sama saja dengan mengekang atau tidak? Bisa dikatakan seperti mengekang itu. Ya, soalnya cenderung orang tua itu membatasi. Apa sih alasan orang tua membatasi itu? Karena orang tua ini khawatir nanti anakku itu kok salah pergaulan. Anakku ini nanti salah dalam memilih teman dan lain sebagainya. Anak saya ini tidak tahu kedepannya mau jadi apa. Jadi orang tua cenderung memaksakan apa yang dianggapnya baik itu kepada anak. Seperti itu. Berbeda halnya dengan pola asuh yang permisif. Ya, pola asuh permisif ini adalah pola asuh cenderung mengiyakan si anak itu, atau mungkin bahasa umumnya adalah anak yang manja. Dituruti apa yang diinginkan. Nah, efeknya apa sih? Terkadang ketika masih di usia balita, anak permisif ini menunjukkan salah satu indikatornya ini sering tantrum atau mungkin marah yang mudah terjawab. Ya, karena apa? Dia sudah terbiasa apa yang diinginkan dituruti orang tua, sehingga ketika anak ini menjadi tantrum, ya kan, orang tua cenderungnya sering memberikan penguatan. Contohnya seperti ini, ketika anggap aja anak masuk minimarket gitu ya, si anak ini minta diberikan es krim atau kue, sedangkan orang tua berpikir bahwa si anak ini lagi flu, jadi jangan diberikan lah. Tapi di sana dia marah-marah, anaknya itu menangis, tidak mau keluar dari minimarket, dan kemudian mau tidak mau, karena mungkin orang
tua malu atau seperti apa, ya wes lah anak tak kok ya. Itu kan juga sebagai penguatan kepada si anak untuk mempertahankan perilaku tantrumnya ini, itu. Jadi kadang perilaku pola asuh yang permisi ini juga efeknya panjang, bahkan sampai remaja pun, ya. Karena apa? Kadang di usia remaja ini anak ini kan setelah dia bertemu dengan lingkungan luar, ya, dia ini cenderung mengikuti lingkungan luarnya. Sedangkan ada konflik dengan orang tua, anggap saja norma-norma yang diajarkan dari orang tua itu mulai ditinggalkan. Jadi ketika dia terbiasa ini, tetapi orang tua menganggap setelah dia remaja ini pergaulannya salah, entah dia temannya itu mabuk-mabukan dan sebagainya, akhirnya orang tua ini mulai sedikit otoriter kepada anak yang awalnya permisif menjadi otoriter. Nah, perubahan ini seringkali membuat konflik dalam keluarga, bahkan bisa merasa anak ini keluar dari rumah. Itu banyak kasus terjadi, atau mungkin lebih memilih kumpul dengan teman-temannya yang akhirnya bisa pakai narkoba juga, karena dengan dia pakai narkoba ini saya bisa menjadi tenang dari dirinya sendiri, ya, dari konflik rumah tangga itu sendiri, diakui dalam kelompoknya gitu, dalam ya. hidupnya. Nah itu kan pola asuh ya, ada otoriter, Ya. ada permisif, ada demokrasi gitu kan. Untuk yang demokrasi yang belum ya? Iya, demokrasi. Oh, yang demokrasi sendiri itu adalah pola asuh orang tua ini cenderung mengajak diskusi dulu untuk kebaikan si anak. Apa sih yang diinginkan oleh anak ini? Ya memang ini seringkali sulit untuk dilakukan orang tua. Karena apa? Ada pemikiran orang tua sendiri bahwa anak ini tidak tahu apa yang dibutuhkan si anak ini. Jadi saya harus meluruskan. Nah, tetapi saat ini kan kita juga harus mendengarkan apa sih yang tetapi sebagai konsekuensinya kita juga harus memberitahu konsekuensi yang harus dihadapi oleh si anak ini ketika anak ini berbeda pendapat dengan orang tua, gitu. Oh gitu, oke. Mungkin nanti teman-teman di rumah kalau seumpama mau menanyakan atau mau bertanya nih mengenai narkoba, mengenai pola asuh yang hubungan dengan narkoba, mungkin bisa langsung komen di Instagram atau di live Facebook ya. Atau mungkin kalau seumpama nanti di rumah ada tetangganya, mungkin kerabatnya, temannya yang menggunakan narkoba atau mungkin punya narkoba di KPN gitu, bisa telepon ke telepon kantor kami ada di 0356 8833 189. Itu bisa nanti DM atau kirim pesan saja di Facebook atau di Instagram, atau mungkin nanti kalau kita di sini kita punya channel YouTube yang banyak ini mengupload kegiatan-kegiatan kita nih Mas, di BNN Katumban. Nanti bisa ditonton, di subscribe di gitu ya. Terus kita kembali ke pola asuh yang otoriter, permisif, demokrasi itu apakah dari setiap anak itu jika sudah remaja itu akan berubah gitu, yang tadinya seumpama otoriter nanti berubah lagi jadi saat dewasa jadi demokrasi, itu ada atau tidak seperti itu? Kalau semua kemungkinan itu pasti bisa terjadi ya. Ya, karena apa? Karena memang cenderungnya hal tersebut itu situasional. Jadi seperti apa sih persepsi perilaku orang tua terhadap anaknya, begitupun juga respon anaknya tersebut. Anak tersebut juga kadang memiliki persepsi sendiri dengan perilaku orang tuanya kepada dia, sehingga tidak jarang juga pola asuh itu terkadang juga bisa berubah. Dan apalagi kalau kita bahas dulu mengenai pola asuh otoriter ya, apa sih kekurangan pola asuh otoriter ini? Orang tua yang cenderung otoriter ini itu bisa membuat anak sulit dalam mengambil keputusan ketika dia menginjak remaja atau mungkin dewasa. Karena apa? Karena dia seringkali ditoto, diperintahkan orang tua, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Jadi ketika dia tidak ada sosok yang bisa mengarahkan, cenderungnya terkadang anak ini menjadi anak yang independen atau tidak bisa berdiri sendiri, kurang mandiri lah istilahnya. Nah, sehingga ketika dia tidak
dapatkan sosok yang dianggapnya bisa menjadi pelindung atau membantu dia dalam menyelesaikan masalah, dia bisa menjadi stres atau bahkan bisa menjadi depresi kalau stres tidak teratasi dengan baik. Seperti halnya orang-orang dengan orang tua dengan pola asuh yang permisif. Pola asuh permisif ini kan cenderung membebaskan anaknya, ya, membebaskan anaknya dengan segalanya yang diinginkan. Jadi dituruti ya, sehingga apa? Efeknya ketika dewasa ini mereka cenderung akan mudah sekali bisa mudah sekali putus asa karena ketika dia mengerjakan sesuatu tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena bisa di backup oleh orang tuanya, juga karena dibantu oleh orang tuanya, sehingga dia tidak mampu melakukan apa yang diinginkannya dengan dirinya sendiri. Nah, ini juga bisa menjadi sarana menjadi depresi atau menjadi stres. Memang disarankan, sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa pola asuh demokrasi itu memiliki keunggulan daripada otoriter dan permisif, ya. Karena memang kalau demokrasi ini kan sejak dari kecil anak itu diajarkan bekerja sesuai dengan tahap perkembangannya. Kita tahu semuanya bahwa setiap usia itu memiliki usia perkembangan yang harus diselesaikan. Karena apa? Karena ketika usia perkembangan ini tidak diselesaikan pasti akan menimbulkan konflik di kedepannya seperti itu. Ya, tugas perkembangan menurut saya. Nah, untuk orang tua sendiri ini untuk agar dia itu paslah memilih pola asuh untuk anak-anaknya itu bagaimana, atau tergantung sifat anaknya bagaimana gitu. Seringkali orang tua ini memilih pola asuh ya. Itu seringkali karena bisa juga karena pengalaman dia pribadi. Yang saya temui itu ada kasus dia merasa bahwa orang tuanya itu terlalu otoriter kepada dia, sehingga dia sekarang ini memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Dengan alasan apa? Aku gak tahu, senang zaman kecil apa-apa diatur nih bapakku, apa-apa diatur ibuku. Nah, jadi aku nggak ingin melakukan apa yang dilakukan seperti orang tua saya. Jadi saya harus memberikan yang terbaik untuk anak saya harus menuruti apa yang diinginkan anak saya. Iya, banyak gitu ya. Ya. Si orang tua dulunya terkekang oleh merasa saya dulu gitu kan. Dia pikir kalau anak saya membebasin aja lah bos, bos rewel gitu. Ya, tetapi memang terkadang orang-orang tua seperti ini tidak tahu efeknya nanti seperti apa untuk depannya. Nah, gitu ya. Nah, ini pola asuh ini kan juga pola asuh yang salah kadang juga membuat si anak ini istilahnya dia nggak nurutan gitu loh, nggak nurutin orang tua gitu, nggak nurut sama orang tua gitu kan. Salah satunya bisa saja si anak ini mungkin bisa menyalahgunakan narkotika gitu. Nah, ini bagaimana harusnya orang tua ini? Oke, memang orang tua ini harus lebih terbuka kepada anak. Dalam arti bukan seperti apa, lebih banyak diskusi kepada anak, ya, tentang anak sudah mulai diajak diskusi sejak kecil tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, kemudian apa sih akibatnya, tanpa harus memaksakan kehendak mereka. Jadi anak ini juga harus tahu konsekuensi dari apa yang dilakukan. Itu harus diajak diskusi sejak kecil. Karena apa? Agar mereka tahu, oh kalau aku ini, ketika aku melakukan A, aku akan kena B. Ketika saya pakai narkoba, saya akan masuk kantor polisi, atau saya akan rehabilitasi, atau akan overdosis. Nah, itu juga harus diedukasi sejak kecil. Harus ada komunikasi dari orang tua dan anak juga perlu ditanyai pendapatnya tentang itu, biar mereka sadar dengan semuanya. Intinya untuk lebih baik aja. Intinya harus ada komunikasi yang baik, ya, internal keluarga itu, yang agar si orang tua juga tahu kemauan anaknya seperti apa. Terus si anak juga harus ngerti lah orang tua seperti apa juga gitu. Jangan sembarangan mungkin bergaul dengan lingkungan yang negatif juga gitu. Harus jujur lah kepada orang tua juga seperti itu. Tapi kalau mau seandainya kita ingin menciptakan
setidaknya jangan terlalu sering menyalahkan anak dalam Nah, itu pola bagaimana asuhnya. itu? Nah, anggap bisa sebagai contoh seperti ini yang mungkin sering dialami oleh anak-anak. Anggap aja ketika mereka ditilang oleh polisi, ya kan? Terkadang kan secara spontan atau mungkin orang tua sedang ada masalah di kantor, di rumah dan sebagainya. Ketika anak cerita, "Mah, aku ditilang." Terkadang secara otomatis respon mama ini, "Lu kok iso pada?" Dan jadi tanya, kenapa sih kok bisa ditilang? Padahal sebelumnya bisa juga anak ini ada masalah di sekolah. Misalnya dia sudah stres di sekolah, kena hilang, di rumah dimarahin. Nah, itu 3 masalah menjadi satu. Jadi satu ya. Ya, bagaimana stresnya si anak ini, bagaimana pusingnya si anak ini menghadapi orang tua. Biasakan orang tua ini bertanya dulu, kenapa kok bisa ditilang, terus perasaan gimana kok bisa ditilang, apa kamu nggak apa-apa. Jadi ditanyakan dulu kondisinya, setidaknya biar dia bisa cerita. Jangan langsung dijudge, salahkan. Oke. Nah, mungkin di sini kita mau bahas bentar nih Mas. Iya. Hari Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya gitu kan. Nah, tahun ini kita BNMK Tuban ini akan melaksanakan webinar. Apa sih webinarnya itu? Webinar ini temanya itu generasi Z bersih narkoba menuju hidup 100%, sadar, sehat, produktif dan bahagia di era new normal. Nanti kita ada 4 pemateri. Yang pertama itu ada Kepala BNNP Jawa Timur, terus yang kedua itu ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Cabang Dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk wilayah Tuban dan Bojonegoro. Yang ketiga itu ada Kepala Dinkes Tuban, karena kan kita sekarang masih dalam pandemi corona ini. Terus yang keempat yang terakhir ada Rektor Pemilu. Untuk target kita nanti generasi Z. Generasi Z itu mungkin anak-anak atau remaja di usia SMA dan perguruan tinggi gitu. Mungkin nanti masyarakat di Tuban juga bisa melihat atau mungkin ikut serta lah dalam webinar ini. Nanti kegiatan webinar ini akan dilaksanakan tanggal 24 Juni itu di hari Rabu pukul 9 pagi. Nanti akan di-live-kan di YouTube-nya Pemda tuh Diskominfo gitu. Diskominfo Tuban. Nanti masyarakat live Pradia Suara. Nah, nanti masyarakat Tuban bisa mengikuti lewat situ. Nanti kita akan share untuk linknya ya Mas ya. Iya. Gitu. Baik. Nah, kita kembali ke pola asuh lagi Mas. Mengenai bagaimana peran orang tua ini jika anaknya ini sudah terlanjur menggunakan narkotika atau terjerat peredaran gelap. Oke, kalau anggap saja ketika anak sudah terlibat, disinilah peran orang tua yang sangat penting sebagai pelindung anak, sebagai orang yang harus bisa mengajak anak kembali ke jalan yang benar atau kembali ke bagaimana sebelumnya dia hidup tanpa adanya narkoba. Jadi orang tua di sini penting untuk sebenarnya tidak boleh menyalahkan anak karena anak memakai narkoba, karena sebenarnya dalam memakai narkoba ini peran orang tua juga banyak. Kenapa sih anak kok bisa pakai narkoba itu? Nah, jadi orang tua ini harus bisa merangkul si anak, harus bisa mengayomi, mendengarkan dulu setidaknya. Kenapa sih si anak ini pakai narkoba? Mereka punya keluh kesah apa sih pada orang tua atau mungkin di lingkungannya? Apa sih yang menyebabkan mereka pakai narkoba? Karena bisa jadi si anak ini pakai narkoba ini karena orang tuanya sendiri yang tidak mau mendengarkan, ya kan? Seringkali memberikan tekanan kepada anak atau mungkin bisa juga judgement pada anak. Ini yang tadi mungkin saya lupa. Jadi ketika orang tua marah pada anak itu, yang dikatakan itu kamu jadi anak nakal banget, kamu itu nggak ngerti orang tua. Nah, kalau boleh kasih saran, Bapak Ibu sekalian, coba hindari kata-kata judgement seperti itu. Seperti kamu nakal, kamu itu malas, kamu itu nggak bisa nurut sama orang tua, karena sebenarnya itu alam bawah sadarnya
itu akan memupuk anak untuk menjadi seperti itu karena mindset. iya akan dijudge, oh ya wajar aku nakal pipi mana ya, biasanya seperti itu. Nah jadi ketika kita marah kepada anak, usahakan saja ungkapkan perasaan kita, jangan pernah menjudge si anak itu. Sebagai contoh, si anak ini dia melakukan kenakalan tadi yang mabuk-mabukan dan sebagainya, ya katakan saja mama ini sebenarnya sedih, mama nggak tahu sebagaimana, jadi biar dia ini bisa mikir juga, iya dia bisa mikir juga, oh saya nggak mau mama saya sedih, saya nggak mau ayah saya sedih. Jadi tanpa memberikan judgement, karena kadang anak pakai narkoba ini juga sebagian besar ada karena kesalahan orang tua juga, entah dia tidak bisa mendengarkan orang tua anaknya, dia selalu memberikan tuntutan yang berlebih di luar kapasitas anak, sehingga ketika anak ini berkumpul dengan teman-temannya, dia merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok yang karena kelompoknya pakai narkoba, dia juga pakai juga. Alasannya apa? Untuk mendapatkan apresiasi dari temannya. Dia merasa punya kebanggaan, ini loh aku bagian dari kelompok ini, jadi diakui saya juga harus sama seperti kelompok ini juga gitu. Jadi orang tua memang harus merangkul agar bisa mengajak untuk rehabilitasi. Iya. Nah kadang nih mas sudah direhabilitasi kan, kadang orang tua juga setelah rehabilitasi, orang tua kadang malu anaknya candu narkoba. Kadang orang tua ini malahan ya udah ikut mbah aja lah di rumah mbah gitu, kayak menyingkirkan si anak tersebut. Sebaiknya tuh bagaimana sikap orang tua seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi, ya memang lebih baik kalau seandainya anak ini sudah dirangkul, kita tahu apa sih maunya. Karena ketika anak ini malah dibuang istilahnya, atau mungkin terlalu kasar ya saja dititipkan ke mbahnya, itu secara tidak langsung kan si anak merasa waduh aku si anak yang banyak salah, bisa juga seperti itu. Saya membuat malu orang tua, buat malu keluarga. Jadi apa dibukno? Jadi kan bisa dikatakan itu membuat beban sendiri bagi anak. Nah, apalagi kalau di kan terkadang dia mau menceritakan tentang kehidupan si anak ini juga bingung juga ya. Jadi semakin mempersempit anak untuk bisa mengungkapkan apa yang diinginkannya. Terlebih lagi sesuai dengan tema kita hari ini, Mbak, tema Hani, yaitu sadar, produktif dan bahagia. Nah, jadi setidaknya pola-pola asuh demokrasi itu bisa membuat anak itu sadar akan tanggung jawab mereka. Jadi apa sih yang harus saya lakukan, itu sadar akan siapa diri mereka, sehingga mereka tidak berekspektasi yang berlebihan. Jadi mereka sadar akan kemampuan, mereka sadar dengan tanggung jawabnya. Jadi mereka tidak mengabaikan hanya saja seorang pelajar lah ya. Seorang pelajar dia sadar tugas saya adalah belajar. Jadi ya sesuai dengan tupoksinya, dia sadar dengan tugasnya. Nah, sebagai anak harus kepada orang tua gitu. Kemudian sehat di sini peran orang tua juga sangat penting dalam pola asuh. Ketika anak ini sehat itu kan dibagi menjadi dua, secara fisik dan secara psikologis atau secara mental. Nah, pentingnya orang tua di sini dalam memupuk kesehatan anak baik secara fisik ataupun secara mental itu kan penting juga. Karena apa? Kita seringkali nggak tahu bahwa pola asuh yang otoriter yang memaksakan anak tersebut dan permisif yang membebaskan anak itu sebenarnya efeknya nanti ke depan itu bisa menjadi anak yang punya resistensi rendah atau daya tahan terhadap masalah yang rendah dan sulit bangkit kembali dari stresnya tersebut. Karena apa? Karena adanya ketergantungan dengan orang tua yang biasanya sering membantu menyelesaikan itu dengan anak yang pola asuh demokrasi. Dia dari awal dia sudah bisa tahu tugas perkembangannya, sudah diajarkan oleh orang tua. Ketika anak, anggap saja anak SD gitu ya, ketika dia bangun tidur, dia sudah bisa merapikan tempat tidurnya. Ketika dia sudah selesai makan, ditaruh aja merapikan makannya itu ya. Jadi sudah mampu menyelesaikan tugas perkembangannya. Dan yang produktif ini, jangan anggap produktif ini ketika anak-anak itu bisa seperti orang-orang yang dewasa, produktif mereka menghasilkan uang, menghasilkan dan lain sebagainya. Kalau anak-anak ini kan produktifnya sesuai tahapan mereka, seperti apa? Ya, seperti yang tadi mereka bisa menyelesaikan
pekerjaan rumahnya, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, atau mereka bisa berkarya dalam hal yang lain, melukis kah, atau bermain musik, atau itu kan juga sudah masuk dalam produktif. Nah, bahagia ini ya ketika anak merasa disayangi oleh orang tua, pastinya mereka juga akan merasa bahagia. Kebutuhannya kebutuhannya bukan keinginannya. Ketika merasa kebutuhannya dipenuhi, tentunya nanti dengan diskusi juga dengan orang tua, pasti mereka juga insya Allah akan bahagia. Ya, karena penerimaan diri mereka yang tinggi. Ya, gitu. Ngomongin soal produktif ini Mas, kita di BNRI itu punya portal namanya rean.id. Itu untuk websitenya itu di rean.bnn.go.id. Itu portalnya itu mengumpulkan orang-orang yang kreatif yang punya karya gitu. Contohnya mungkin sering membuat video pendek tentang narkoba, sering membuat poster di bawah narkoba, seperti itu bisa di-upload atau diunggah di portal tersebut. Mungkin masyarakat Tuban yang kreatif, yang punya karya kreatif, mungkin dulu saya sempat pernah melihat ada di mungkin SMP 4 Tuban. Iya, di situ mereka itu melukis narkoba, bahaya narkoba itu mungkin nanti pihak SMP 4 Tuban bisa membantu untuk mengupload atau mungkin mengunggah ke portal ini gitu ya, atau mungkin semua masyarakat Tuban pokoknya bisa langsung mengupload karyanya di rean.id ini gitu. Nah, untuk pola asuh tadi kita sudah berbicara dengan pola asuh otoriter, permisif, demokrasi gitu ya Mas ya. Dan bagaimana langkah-langkah juga masyarakat atau orang tua yang mempunyai anak yang sebagai pecandu narkoba atau pengguna narkoba itu pola asuhnya harus bagaimana setelah itu pasca rehab juga, pra rehab juga seperti itu ya. Jadi mungkin karena sebentar lagi kita sudah mau habis ini waktunya, itu mungkin Mas Agil ada yang disampaikan lagi, ditambahkan mungkin mengenai pola asuh. Mengenai pola asuh tadi, jadi memang peran orang tua ini sangat penting dalam membentuk karakter si anak, membentuk mental si anak, membentuk perilaku si anak ke depannya. Bagaimana sih, apa sih yang akan si anak lakukan itu ketika dewasa, seperti apakah anak ini tahan terhadap stres, apakah anak ini punya norma-norma yang kuat untuk dipertahankan. Memang peran orang tua ini sangat penting Mbak Novi. Ya, apalagi ketika terkadang orang tua ini sudah ketika anak menjadi remaja, saja anak kuliah di Tuban, kemudian kuliah di Surabaya atau di Malang. Nah, di sini juga terkadang orang tua itu merasa penanaman norma-norma sosial atau norma agama itu cukup kuat, tetapi ketika di sana mereka bertemu dengan lingkungan baru tanpa ada bantuan orang tua, seringkali mereka ini terlibat dalam kenakalan-kenakalan remaja, bisa pergaulan bebas, kemudian bisa penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Nah, disinilah terkadang orang tua ini selain menanamkan norma yang tinggi, mereka juga harus menanamkan konsep diri yang bagus. Apa sih konsep diri yang bagus itu? Menganggap bahwa si anak ini setara dengan yang lainnya. Jadi ketika anak berkumpul dengan suatu kelompok atau suatu komunitas, dia tidak merasa lebih rendah dari lainnya. Akhirnya karena dia merasa lebih rendah, dia mengikuti apa yang dilakukan komunitas itu. Nah, jadi pentingnya penanaman konsep diri positif pada anak. Kemudian juga jangan lupa orang tua juga perlu menanamkan sikap asertif. Asertif itu apa sih? Asertif itu mengungkapkan apa yang diinginkan. Nah, ini penting dari pola demokrasi itu. Jadi kalau demokrasi itu kan cenderungnya orang tua mengajak diskusi. Nah, disinilah pentingnya. Jadi setidaknya ketika anak itu mau atau punya keinginan untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan normanya, anak itu bisa menyampaikan dengan baik. Terkadang orang itu, saya punya beberapa kasus bahwa di rumah itu dia keluar, mohon maaf, yang dari pondok, dia itu keluar dari pondok, tetapi juga dia setelah selesai dari pondok, dia kuliah yang bukan pondok, dia juga banyak membuat kenyataan remaja seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena ketidakmampuan dia untuk menolaknya.
awal anggap aja gak apa-apa lah, tak nyoba saiki. Tapi akhirnya lanjut karena dia merasa oh enak ya, ternyata ada penguatan di sana seperti itu. Baik. Nah, mungkin dari teman-teman yang di rumah itu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai sesi ini bisa langsung komen saja di Facebook atau di Instagram itu. Nah, kembali lagi Mas di pola asuh itu. Sekarang ini kan masa pandemi ini kan mungkin kadang juga ada orang tua yang lebih aware lah terhadap anaknya gitu kan. Jangan keluar rumah nanti kena corona gini gitu kan. Jangan keluar rumah nanti ikut-ikutan narkoba gitu kan. Nah, menurut Mas Agil itu di masa pandemi ini itu dari otoriter Komisi Demokrasi itu pola asuh yang mana yang cocok di masa pandemi ini? Kalau sebenarnya dengan pola asuh otoriter pun kita bisa memaksakan anak untuk tetap di rumah aja. Karena apa? Cenderungnya anak dengan orang tua pola asuh otoriter ini mereka akan mengikuti norma-norma yang ada di rumah karena takut nanti kalau seandainya saya salah dihukum oleh orang tua dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sana itu pasti ada hal-hal yang tidak disenangi si anak. Karena apa? Karena mereka dilarang tanpa mereka tahu konsekuensi yang didapatkan. Berbeda dengan pola asuh demokrasi ini yang sudah sejak kecil seringkali diajak komunikasi, diajak diskusi, ya, sehingga mereka cenderung rasional. Dalam artian, oh kamu jangan ini ya, nanti kamu dikhawatirkan ada penularan corona atau nanti kamu pakai ikut narkoba ya. Jadi memang pola asuh demokrasi ini bagus. Apalagi di musim pandemi seperti ini, mungkin orang tua ini juga harus memanfaatkan juga ya. Karena apa? Di masa pandemi seperti ini kan cenderungnya kita itu orang tua dan anak lebih sering berkumpul ya. Nah, jadi bisa diajak, anggap aja anaknya suka main game online, mobile legend lah yang populer. Nah, mungkin orang tua bisa, ayo apa aja hari main ini. Tapi satu sisi juga harus mengingatkan kapan kita harus main game, kapan kita harus menyelesaikan tugas kita. Atau mungkin bisa ngajak anak untuk nonton film dan lain sebagainya. Ya, di rumah saja. Dan bisa juga untuk membuka foto-foto di masa kecil si anak. Itu kan juga bisa flashback ya, bisa mengakrabkan lagi dengan orang tua seperti itu. Mungkin intinya di masa pandemi ini karena mungkin banyak waktu penyulutan gitu kan. Ya. Jadi orang tua juga ayolah kita mulai dengan berbicara dari hati ke hati kepada komunikasi yang baik kepada anak-anaknya. Dari yang orang tua yang mungkin sekarang orang tua juga banyak yang work from home mungkin Mas. Banyak waktu buat anak-anaknya juga mungkin bisa digunakan untuk komunikasi yang lebih efektif. Karena kan di sini saya lihat belum ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau teman-teman mau nanya bisa langsung komen saja atau mungkin DM atau kirim pesan ke Instagram atau Facebook kami, nanti akan dijawab oleh admin gitu ya, lalu diteruskan ke kami. Mungkin dari itu cukup untuk kita ngobrol pinter di hari ini 30 menit ini. Mungkin dari saya selaku host itu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap sehat, tetap mematuhi protokol dari pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jangan berkumpul di tempat-tempat yang keramaian gitu kan. Tetap jaga kesehatan. Itu mungkin dari Mas Agil ada yang mau ditambahkan untuk terakhir ini? Oke, untuk terakhir mungkin dimanfaatkan di era pandemi ini karena orang tua sering di rumah, anak juga sering di rumah. Ini merupakan momen yang bagus untuk orang tua dan anak untuk saling mendekatkan diri. Jangan terlalu sering menyalahkan anak atas kesalahan yang dilakukan dan sesering mungkin ajak anak untuk berdiskusi mengenai masa depan dia, mengenai apa yang diinginkan, mengenai kebutuhan dia, agar anak ini punya harga diri yang bagus dan bisa menghadapi masa depannya lebih cerah, lebih tangguh. Iya, baik, mungkin itu saja diskusi kita
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak.